Saudaraku, kita akan melanjutkan pelajaran tentang singleness, keutuhan hidup. Saya akan mempertajam apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nanti ini masih bersambung lagi minggu depan. Dan saya mau rangkumkan atau remake kembali di dalam tema prinsip-prinsip singleness. Ya. Prinsip-prinsip singleness, keutuhan hidup. Ya, ternyata waktu saya posting khotbah ini, saudaraku, ada orang yang merasa diberkati lalu minta slide khotbahnya. Jadi memang banyak orang bermasalah dengan ini ternyata, saudaraku ya. Gitu. Jadi mari kita lihat sama-sama soal singleness, saudaraku. Nanti saya akan singgung sedikit kenapa penting pelajaran ini. Nanti juga kita akan coba melihat secara eskatologisnya gitu ya. Apa penting gitu ya, menjadi perspektif yang bisa kita pertimbangkan. Karena kalau soal eskatologis tuh banyak hal yang belum kebuka, tapi kita setidaknya bisa meneropong, saudaraku ya. Oke, mari kita lihat prinsip-prinsip singleness atau keutuhan hidup. Yang pertama, singleness bukan status hidup, tetapi kondisi batin. Ketika kita bicara tentang singleness di dalam Alkitab atau keutuhan hidup, itu bukan bicara status bujang, masih single, sudah menikah, atau pernah menikah, janda, duda, atau segala macam status. Bukan soal itu singleness ini, tetapi soal kondisi batin. Apa yang dimaksud? Mari kita lihat penjelasan ini. Saudaraku, dalam kacamata singleness, Alkitab tidak membedakan manusia berdasarkan menikah atau tidak, tetapi berdasarkan hati yang utuh dan terbelah. Utuh atau terbelah. Ya. Jadi menarik ini, saudaraku. Ini kelewatan. Naik. Ya, ini dia. Jadi dalam kacamata singleness, Alkitab itu enggak bedakan manusia berdasarkan kamu nikah atau tidak. Tapi berdasarkan hatimu utuh, terbagi, terbelah atau tidak. Dari sini kita mengerti singleness itu hidup dengan hati yang tidak mendua. Nah, jadi sekali lagi ya, waktu kita bicara singleness itu bukan soal status single, tapi hati yang tidak mendua. Hidupnya utuh, enggak mendua. Singleness adalah hidup dengan satu pusat batin, bukan soal apakah seseorang itu sendiri atau bersama, tapi apakah hatinya utuh atau terbagi. Ini kalimat dalam kalau saudara menarik implikasinya kemana-mana. Misalnya ke soal relasi, ke soal pernikahan. Jadi bukan soal sendiri atau bersama, tapi apakah dia utuh atau terbagi. Kalau orang dia belum utuh, karena memang utuh itu masih tetap proses, saudaraku ya, bukan sesuatu yang barang jadi. Ini tetap sebuah proses, sama seperti kedewasaan rohani itu bukan barang jadi. Ya, jadi sebenarnya kita bicara singleness ini sebuah angle lain dari kedewasaan rohani. Jadi apakah hatinya utuh atau terbagi? Kalau dia hatinya terbagi, pusat hidupnya belum Tuhan, maka dia enggak siap untuk menikah. Hati yang mendua tidak pernah tenang. Hati yang satu pusat batinnya dapat mengasihi Tuhan dengan taat dan dengan sehat. Mari kita coba lihat teks-teks Alkitabnya kembali. Yakobus 1 ayat 8. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Menarik ya, mendua hati. Jadi orang yang gak singleness gitu ya. Bukan yang gak ngenes gitu. Yang gak singleness atau artinya yang mendua hati gak akan tenang dalam hidupnya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia menarik, dia menunjukkan konteksnya, karena memang itu konteksnya tentang doa, saudaraku ya. Kalau kamu mendua hati, kamu tidak akan dijawab doanya, itu intinya di Yakobus. Saya bacakan, orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya, apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Ini di ayat sebelumnya, di ayat 7 terjemahan sederhana Indonesia itu kan tentang yang diombang-ambingkan gitu kan. Ya. Jadi hatinya diombang-ambingkan. Nah, orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak.
pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi bila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab Tuhan. Oke, sampai di sini saya mau saudara ngelihat statement awal yang saya bilang tadi, bahwa Alkitab itu tidak membagi orang berdasarkan udah menikah atau belum. Ya, tetapi berdasarkan hati yang mendua atau tidak. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau hatinya mendua, dalam hal ini berubah-ubah, mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri, ragu-ragu, maka doanya nggak dijawab Tuhan. Dalam terjemahan kita yang biasa, tidak akan tenang di dalam hidupnya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kata segenap bicara singles, yang utuh. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan setengah-setengah, dengan mendua hati, itu berarti enggak tenang hidupmu. Nah, makanya di Matius 6 ayat 24 dikatakan gini lagi. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini bukan hanya sekedar soal uang, kekayaan, tapi prinsip hidup, saudaraku. Bahwa hati tidak bisa memiliki dua pusat kendali. Setuju? Ya? Hati kita ini nggak bisa memiliki dua pusat kendali. Kita mau menyerahkan kendali ini kepada Tuhan atau kepada keinginan daging atau kepada keinginan iblis atau kepada keinginan mamon dalam konteks ini. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ini menunjukkan singleness, keutuhan. Ya kan? Benar nggak? Selama ini kan kita cuma berpikir soal duit, kekayaan gitu. Soal harta, ya benar juga soal itu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata singleness, ini keutuhan ini. Kamu nggak bisa bercabang hati, nggak bisa mendua, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau kamu mengabdi kepada dua tuan, nggak tenang hidupmu. Gak mungkin bisa kamu mengabdi. Jadi hati kita gak bisa memiliki dua pusat kendali. Pada konteks inilah kita bicara singleness, saudaraku. Mari kita lihat lagi Yakobus 4 ayat 8. Ayo baca, 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Menarik ya? Yang berdosa, tahirkan. Yang tahirkan tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikan hatimu. Menarik ya? Sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kalau kita mendua hati, enggak single, berarti belum suci. Ya kan? Maka kita dapat satu sudut pandang baru tentang kekudusan. Kekudusan hidup, kesucian hidup itu bicara tentang singleness, keutuhan. Ya, menarik ya kalau kita belajar Alkitab itu kita mendapat sudut-sudut perspektif yang memperkaya pandangan kita. Jadi kamu mendua hati harus menyucikan diri. Dari sini kita mengerti mendua hati itu bukan masalah intelektual, tapi masalah kemurnian batin. Makanya ada orang-orang yang IQ-nya tinggi, pintar secara intelektual, tapi masih bisa mendua hati. Masih bisa tidak mentaati firman. Karena ini bukan masalah intelektual, tapi masalah kemurnian batin. Ada orang-orang yang sederhana hidupnya, mungkin pendidikannya tidak tinggi, tapi dia utuh, singleness di hadapan Tuhan. Hosea 10 ayat 2. Ini mulai kita baca ayat-ayat yang jarang diungkapkan ya. Hosea 10 ayat 2. Mari baca 1, 2, 3. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Konteksnya saat itu bangsa Israel menyembah Yahweh, tapi juga membangun tugu-tugu berhala. Mengaku menyembah Yahweh,
tapi kemudian membangun tugu-tugu berhala. Maka Alkitab bilang hati mereka licik. Dalam bahasa yang lain hati mereka terbagi. Mau menyembah Yahweh, mau menyembah berhala juga. Jadi poinnya gini, kalau dalam konteks bangsa Israel yang sedang menghadapi banyak peperangan, ya, di dalam konteks geopolitiknya saat itu gitu ya, saya perlu punya banyak dukungan nih, benar nggak? Punya banyak sekutu. Sekutu saya Yahweh, sekutu saya juga adalah berhala-berhala. Kalau Yahweh nggak bisa tolong, berhala bisa nolong gitu. Ya kan? Apalagi ini mau ancaman perang dunia 3 ini kan. Masing-masing nyari sekutu nih. Iran nyari aman ke China dan Rusia. Jadi Amerika kalau lu berani nyerang nih, gue punya backingan nih. Jadi ada relasi yang dibangun untuk memperaman dirinya. Nah, bangsa Israel seperti itu juga konteksnya saudaraku. Karena konteksnya mereka adalah mengandalkan dewa-dewa di zaman bangsa-bangsa saat itu. Dewanya bangsa Israel kan Yahweh, Tuhan Allah kita. Gitu. Tapi mereka kayak merasa gak cukup nih Yahweh nih kayaknya. Maka saya ambil berhala-berhala lain untuk jadi cadangan kekuatan. Nah, di situ Tuhan bilang hatimu licik, terbagi. Enggak singleness kalian nih. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini begini dia. Orang-orang yang hatinya curang. Curang itu, curang ya. Kalau mungkin konteksnya bangun sekutu gitu. Indonesia ini kan baru-baru diberitakan main 2 kaki. Ya. Main 2 kaki, tapi ini bukan konteks curang ya. Main 2 kaki, gabung di badan apa itu perdamaian untuk Gaza yang misi utamanya itu di awal-awal ini yang digagas oleh Presiden Donald Trump. Tapi bersamaan juga gabung di PBB, masih tetap gabung di PBB. Maka headline berita Indonesia main 2 kaki gitu kan. Kenapa? Nyari aman semua ini. Atau mencari peran supaya bisa menegosiasikan soal Gaza dan lain-lain. Nah, pada konteks itu enggak curang. Tapi pada konteks relasi dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, tapi kita juga mengandalkan berhala-berhala, maka ini disebut hatinya curang. Ya. Kalau dalam konteks peperangan itu kan harus cerdik saudaraku ya, cerdik. Jadi terkadang ada orang yang agen-agen rahasia itu main 2 kaki dia. Jadi ibaratnya jadi agen ganda kan. Salah satu jadi agen Rusia, tapi bersamaan juga dia jadi agennya Amerika gitu. Mungkin bersamaan juga jadi agennya China gitu. Nah, ini dalam konteks intelijen seperti itu saudaraku. Ada yang main-main 2 kaki. Nah, mungkin pada konteks tertentu itu bisa disebut curang gitu ya. Mari kita baca terjemahan firman Allah yang hidup. Orang-orangnya berhati palsu terhadap Allah. Nah, jadi hati kita ini bisa palsu loh saudaraku, Alkitab bilang. Palsu di hadapan Tuhan. Dan orang-orang seperti itu berdosa dan harus dihukum. Jadi kita melihat di sini poinnya adalah penyembahan yang bercabang membuat hidup kita rapuh. Karena kita berada di bawah penghukuman Tuhan. So poinnya apa? Penting untuk hidup utuh, singleness. Memiliki kondisi batin yang utuh. Kita lihat lagi 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Apa yang sedang saya lakukan ini sedang menunjukkan kepada saudara bagaimana singleness itu dibicarakan dalam banyak teks Alkitab. Hanya selama ini kita nggak sadari gitu ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 dalam kisah Elia di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ya kan? Bercabang hati. Jadi Elia ini kesel banget sama bangsa Israel. Kamu itu ngaku menyembah Tuhan, bangsa pilihan, ngaku nyembah Yahweh, tapi kamu juga nyembah Baal yang dibawa oleh raja-raja Israel itu yang jahat atau sekutu-sekutunya yang jahat. Berapa lama lagi kamu timpang dan bercabang hati? Kalau kita pakai bahasa singleness, kenapa kamu enggak single, enggak utuh di hadapan Tuhan? Kenapa kamu
kondisi batinnya itu tidak utuh. Begitu saudaraku. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah Alkitab dalam kacamata singleness, jelas memang Tuhan itu tidak suka orang yang hatinya enggak utuh. Tuhan enggak suka orang yang bercabang hatinya. Itu kalimat-kalimat Nabi Elia itu luar biasa ya. Kenapa dia enggak langsung, kenapa kamu menyembah berhala? Gitu. Tapi kalimatnya pakai, kamu berlaku timpang, bercabang hati. So kita dapat poin penting di situ, pesan penting bahwa Tuhan itu enggak suka hati yang mendua, bercabang. Bilang I love you ke sana, bilang juga I love you ke sono, gitu ta. Jadi bercabang dia. Maka kalau dalam dunia apa nih, anak-anak muda disebut playboy. Playgir. Kalau dalam dunia pernikahan disebut bahugel gitu ya. Hubungan gelap gitu kan. I love you ke sana, I love you ke sini gitu ya. Banyak cabang gitu. Nanti mengaku bujangan ternyata cucunya segudang. Jadi kayak gitu saudaraku. Tuhan itu enggak suka orang yang bercabang hati. Maka dijelaskan lagi, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Tapi rakyat enggak menjawab. Sebab mereka pikir gini, penting ini dua-duanya. Kalau Tuhan nanti enggak sanggup dukung kami di dalam peperangan, Baal sanggup. Ini bercabang, mendua hati saudaraku. Jadi masalah kita umat Tuhan ini seringkali bukan karena kita kurang ibadah, tapi karena ibadah kita yang terbelah. Kita ibadahnya kepada Tuhan, tapi juga kepada keinginan-keinginan kita. Nah, maka singleness ini membawa pesan untuk kita sungguh-sungguh memfokuskan hidup kita pada Tuhan. Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Kalau di kantor misalnya, di kerjaan gitu ya. Satu misalnya gosipin situ, gitu. Nanti yang teman ini ceritain lagi, itu tadi cerita gini lah. Jadi saling menjelek-jelekan saudaraku. Tapi begitu di muka umum semua berbibir manis. Iya gini ya. Tapi cerita di belakangnya ngeri-ngeri saudaraku. Misalnya ada satu geng ini. Nanti salah satu geng ini cerita sama geng ini, gitu ya. Oh dia tuh kayak gini, jelekin geng ini dia. Ya kan? Jelekin geng orang kantoran di sini. Nanti begitu dia balik, wah, dia jelekin yang geng ini lagi saudaraku. Jadi dia main dua kaki nih. Ada orang-orang yang seperti itu saudaraku. Dan biasanya enggak tenang hidupnya. Satu kali nanti dia akan ketemu orang lain dan bisa jujur. Enggak tenang hati saya. Karena apa? Hatinya bercabang. Hati yang bercabang itu melahirkan ucapan ganda. Di depan lain, di belakang lain. Kalau bahasa kepemimpinannya enggak berintegritas. Ya. Dia menghasilkan komitmen yang semu. Kesetiaannya bersifat situasional. Kalau dia ini bagus, oh saya setia ke sini. Kalau ini sudah jelek, saya enggak setia lagi, saya mau setia yang ke situ. Ini hati yang bercabang. Nah kalau orang Kristen hatinya bercabang, begitu Tuhan tidak tolong dia, begitu Tuhan tidak jawab doanya, kayaknya Tuhan ini enggak bagus, saya mau Tuhan yang sono aja. Nah ini kalau orang hatinya tidak singleness. Makanya ketika kita mendapat pesan, setialah sampai mati, meskipun di dalam penderitaan, itu semua bicara singleness, keutuhan hidup. Ya. Dan ini implikasinya banyak. Di dalam pernikahan begitu juga kan? Jangan kalau suami menyenangkan saja, baru dihormati oleh istrinya. Dalam segala keadaan, istri menghormati suami. Begitu juga suami mengasihi istri dalam segala keadaan. Mau istrinya bau bawang, mau istrinya bau parfum, ya kan? Harus tetap dikasih. Ini namanya singleness. Hati yang bercabang, yang kesetiaannya tidak bergantung pada situasional. Nah begitu juga anak-anak muda kalau misalnya mau bangun relasi, mau pacaran, harus belajar setia. Gitu. Belajar setia dari sejak saat ini ya. Kemudian Mazmur 119 ayat 113. Ini lagi. Orang yang bimbang hati ku benci.
tapi Tauratmu kucintai. Jadi pemazmur ini merefleksikan kejengkelannya dan mengatakan orang yang bimbang hati ku benci, tapi Tauratmu kucintai. Dia nggak suka sama orang yang mendua hati itu, yang bimbang hati. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, aku tidak suka akan orang-orang yang tidak tetap pikirannya mengenai ketaatan mereka kepadamu. Menarik ya. Mungkin kalau kita ini ada di antara pemazmur saat itu, ada yang kena kita ini. Karena pikiran kita tidak tetap dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Waktu saya baca ini, wah menarik ya. Jadi tidak tetap pikiran kita soal ketaatan kepada Tuhan. Kita taatnya setengah-setengah. Tapi pemazmur bilang, pikiranku sudah tetap. Aku akan selalu mengasihi hukum-hukummu. So kita dapat insight penting di sini. Kesetiaan pada firman Tuhan lahir dari hati yang utuh. Kalau hati kita nggak utuh, nggak singleness, maka kita nggak setia kepada firman Tuhan. Ini salah satu jawaban lagi. Kenapa orang susah baca Alkitab, kenapa orang nggak suka dengan firman Tuhan, maka jawabannya hatinya belum singleness, belum utuh. Karena kesetiaan pada firman Tuhan lahir dari hati yang utuh, singleness. Jadi ini prinsip pertama dari singleness, saudaraku, bahwa singleness itu bukan status hidup tapi kondisi batin. Kita lihat prinsip kedua sekarang. Nanti ini akan ada beberapa prinsip, ya. Beberapa sudah merangkum dari yang sebelum-sebelumnya. Singleness sudah diberikan sejak penciptaan. Nah, kalau singleness sudah diberikan sejak penciptaan, ini saya langsung singgung dikit soal eskatologisnya, biar saudara langsung ngeh pentingnya ini. Maka nanti kita kan bertanya, nanti kalau kita di langit baru bumi baru, apakah masih menikah atau tidak? Kalau kita lihat dari kacamata singleness ini, kita bisa menimbang-nimbang, saudaraku. Kalau satu sisi suami istri sama-sama mengasihi Tuhan, meninggal dua-dua, lalu nanti di langit baru bumi baru, apakah masih menjadi pasangan? Sehingga orang Yahudi pernah tanyakan kepada Tuhan Yesus. Misalnya ada konteks pernikahan Levirat saat itu, bangsa Israel. Ada seorang perempuan menikah dengan seorang pria. Prianya mati, digantiin dengan saudaranya. Gitu kan? Nanti saudaranya mati lagi, digantikan dengan saudaranya. Jadi wanita ini menikah dengan kakak beradik ini. Karena dalam hukum Yahudi ada pernikahan Levirat. Kalau misalnya abangnya mati, adiknya boleh ganti, atau abangnya yang lain lagi boleh ganti. Gitu. Asal memang cerai mati. Itu namanya pernikahan Levirat. Ya. Nah, lalu orang Yahudi tanya sama Tuhan Yesus. Nanti mereka di kehidupan akan datang, siapa yang jadi suami perempuan ini? Ya kan? Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kebangkitan, hidup setelah kebangkitan, maka tidak ada kawin mawin, semua orang hidup seperti malaikat-malaikat di sorga keadaannya. Tapi juga ada pandangan bahwa bahwa Tuhan mendesain pernikahan itu sejak semula di awal. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, diciptakan pendamping. Dan pernikahan itu terjadi, atau relasi perempuan dan laki-laki itu terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi apakah di dalam kehidupan yang tidak berdosa nanti di langit baru bumi baru di masa depan, orang tidak menikah atau tetap menikah? Kalau orang yang memandang dari sisi pernikahan diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa, bahkan seks itu sesuatu yang kudus, maka dia bisa berpandangan bisa saja ada pernikahan. Tapi kalau dari kacamata singleness, keutuhan itu bukan soal pernikahan. Kalau kita pandang lagi, langit bumi ini luas, jagat raya ini luas. Apakah manusia-manusia yang hidup selama kurang lebih 2000 tahun ini saja yang akan hidup nanti mendiami seluruh jagat raya? Ataukah ada penciptaan kembali melalui proses prokreasi melalui pernikahan? Artinya manusia bisa melahirkan lagi nanti di langit baru bumi baru. Nah, ini jadi isu-isu eskatologis. Tentu kita nggak bisa jawab di sini, saudaraku. Tapi maksud saya begini, point of view-nya adalah bahwa penting untuk kita memahami
singleness itu. Bahwa singleness itu diberikan sejak penciptaan. Nilai manusia berasal dari Allah. Diciptakan segambar dengannya. Bukan dari relasi sosial. Jadi keutuhan singleness manusia itu bukan dari relasi sosialnya. Tapi dari nilai yang Tuhan taruh. Kamu segambar dengan Allah. Singleness bukan kondisi kekurangan. Melainkan hidup yang berakar pada Allah sebagai sumber kehidupan. Jadi kalau seseorang tidak menikah atau tidak pernah menikah sampai dia mati, Tuhan tetap memandang dia sebagai manusia yang sempurna. Karena dia diciptakan segambar dengan Allah. Dan nilai singleness keutuhannya bukan pada statusnya yang tidak menikah, tapi pada relasinya dengan Tuhan yang utuh di hadapan Tuhan. Maka kita perlu mendefinisikan kata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tidak berarti orang yang tidak menikah itu tidak baik. Makanya penting kita memahami soal singleness ini. Kemudian manusia sudah penuh nilai sebelum ada relasi horizontal. Karena nilai kita manusia itu diberikan pada relasi vertikal kita dengan Tuhan. Bukan pada relasi horizontal. Dan ini membuat kita mengerti menikah atau tidak menikah, itu kita bisa tetap dipandang sempurna di hadapan Tuhan. Karena ada orang yang memahami tidak baik manusia seorang diri saja, berarti kalau orang itu tidak menikah, maka dia tidak baik. Dia belum sempurna. Ya. Nanti kalau sudah menikah, terus beda iman, kalau sudah menikah, terus mengalami KDRT, apakah itu sempurna? Enggak juga kan. Jadi kita harus memiliki perspektif yang lebih luas. Ketika ketika Yahweh mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja, itu ada pengertiannya. Di Kejadian 2 ayat 18 itu bukan soal kebutuhan eksistensial, tetapi soal kapasitas menjalani mandatnya Tuhan. Artinya gini saudara, kebutuhan eksistensial itu sederhananya gini. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Nah itu eksistensial berarti. Kita harus bisa hidup tanpa orang lain, tapi kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Nah ini baru penting. Ini soal nilai, soal keutuhan singleness. Kalau kita bilang aku tidak bisa hidup tanpamu, itu gombal, rayuan gombal ya. Ya mungkin sah-sah saja dalam konteks rayuan gombal gitu. Ya kan? Nah, siapa yang pernah pacaran dulu? Atau mungkin Daniel gitu ya, WA ke pacarnya ini. Aku tidak bisa hidup tanpamu gitu ya. Nah yang kayak gitu tuh ya kita maklumi saja. Tetapi dalam pemikiran Alkitab itu bukan kebutuhan eksistensial. Jadi relasi horizontal kita dengan sesama, karena kita sebagai social being, itu bukan bicara kebutuhan eksistensial kita. Kita bisa hidup tanpa orang lain, tapi kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu penting. Ya, ini prinsip Alkitabiah. Memang kita ini relasional being, ya, makhluk yang berelasi, tapi itu bukan dalam konteks nilai. Itu di dalam konteks panggilan hidup kita. Nah, di sini nanti kita mulai masuk. Soal kapasitas menjalani mandatnya Tuhan. Jadi ketika Tuhan bicara tidak baik manusia itu seorang diri saja, dalam soal kapasitas mandat Tuhan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi bukan soal manusia ini belum baik, lalu supaya baik maka dijadikan Hawa, enggak seperti itu. Kalau Alkitab mengatakan tidak baik manusia seorang diri, bukan dalam konteks eksistensialnya, tapi dalam konteks untuk menjalankan mandat, dia enggak bisa seorang diri. Saudara bisa ngerti ya? Ngerti kan perbedaan kalau bahasa sederhananya itu gini, aku enggak bisa hidup tanpamu. Kayak Adam misalnya ngomong sama Hawa, aku enggak bisa hidup tanpamu. Itu enggak benar, ya. Karena yang benar itu Adam enggak bisa hidup tanpa Tuhan, betul? Adam bisa hidup walaupun tanpa Hawa ini, ya kan? Nanti setelah diberikan mandat bahwa kamu harus beranak cucu bertambah banyak, maka enggak harus ada Hawa. Dalam konteks itulah baru bisa bilang aku enggak bisa hidup tanpamu. Kalau dalam konteks mandat, tapi dalam konteks nilai hidup di hadapan Tuhan, kita bisa hidup tanpa manusia lain. Kita tidak bisa hidup kalau Tuhan tidak bersama dengan kita.
Nah, ini penting saudaraku. Di sini kita mengerti dasar biblikal dari penciptaan tentang keutuhan hidup. Sehingga nanti implikasinya banyak nih. Kalau misalnya orang sudah menikah terus ditinggal sama pasangannya, dia tetap bisa utuh hidupnya. Kalau orang misalnya menetapkan diri untuk tidak menikah, membujang seumur hidup, dia bisa tetap utuh hidupnya. Tidak bisa dipandang bahwa hidup yang tidak menikah itu tidak sempurna, tidak ideal. Enggak. Jadi idealisme dalam konteks ini bukan pada konteks menikah atau tidak. Kamu mau menikah, mau tidak menikah, hidup yang memuliakan Tuhan itu yang dipandang Tuhan. Kalau kamu menikah tapi dengan pernikahan itu rohanimu tambah hancur, apa gunanya menikah? Tapi kalau kamu menikah, dengan itu kamu bisa menjalankan misi Tuhan di dalam hidupmu, maka pernikahan itu membawa pertumbuhan. Ada banyak orang yang punya idealisme pernikahan, tapi kemudian masuk dalam pernikahan malah hancur hidupnya. Karena apa? Enggak mengerti soal singleness ini. Makanya kan sejak awal saya bilang singleness ini menjadi materi penting di dalam konseling pranikah, saudaraku. Sangat penting sekali. Supaya orang mengerti bahwa dia menikah bukan untuk mencari kebahagiaan dari pasangannya. Sebab kebahagiaannya hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dan tugasnya di dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan dan bertumbuh bersama untuk mengasihi Tuhan. Allah memanggil kita manusia untuk hidup di dalam relasi, bukan untuk mencari keutuhan. Nah ini yang bilang tadi, aku gak bisa hidup tanpamu, artinya aku gak utuh kalau kamu gak ada. Oh itu salah. Dalam konteks gombal ya boleh-boleh aja lah. Namanya juga mau gombal kan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Alkitab gak bisa begitu saudaraku. Kamu mau berelasi itu bukan untuk mencari keutuhan. Kamu berelasi itu untuk mengerjakan misinya Tuhan di dalam hidupmu. Itu sebabnya orang yang hidup membujang pun bisa tetap totality mengasihi segenap hidup untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan dan memberikan segenap hidupnya untuk Tuhan. Jadi mau menikah mau tidak menikah itu tidak mempengaruhi singleness, keutuhan hidup di hadapan Tuhan. Jadi Allah memanggil kita untuk hidup dalam relasi, bukan mencari keutuhan, tapi untuk menjalani misi yang tidak mungkin kita jalani sendirian. Ya, tidak mungkin kita jalani sendirian misi Tuhan itu. Maka diberikanlah yang namanya family, diberikan yang namanya komunitas, diberikan yang namanya gereja, diberikan yang namanya pertemanan. Pada konteks itulah kita melihat panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi bukan nilai kita itu terletak dalam hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Singleness, keutuhan membuat kita tidak bergantung pada relasi. Ini penting saudaraku ya. Relasi itu penting. Tapi singleness membuat kita tidak bergantung pada relasi. Relasi horizontal nih maksudnya tentunya. Tapi panggilan Allah membuat kita tidak hidup tanpa relasi. Nah, jadi saudara melihat ketegangannya di sini ya. Satu sisi kita bisa singleness, tidak hidup tanpa relasi sesama, bisa. Karena nilai hidup kita itu sudah baik di hadapan Tuhan, walaupun kita sendiri. Tapi problemnya, masalahnya adalah kita juga menjalani panggilan Tuhan. Dan waktu kita menjalani panggilan Tuhan, mau tidak mau kita berhadapan dengan sesama kita manusia. Dan ini membuat kita tidak bisa hidup tanpa relasi. Kita harus berelasi dengan orang lain. Tapi dalam relasi kita dengan orang lain, itu tujuannya bukan mencari keutuhan. Karena keutuhan itu kamu dapat dari hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita memahami ini dengan benar saudaraku, maka kita akan mengerti prinsip yang namanya giving itu, memberi hidup bagi sesama. Kenapa Tuhan Yesus itu bisa benar-benar memberi hidupnya bagi kita semua? Karena dia single, keutuhannya itu adalah relasinya dengan Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan karena ada Simon Petrus di sekelilingku, bukan karena ada Andreas di sekelilingku, bukan karena ada pengikut-pengikutku keutuhanku itu. Tapi keutuhanku ini penting dalam menjalankan panggilan Allah, panggilan Bapa di dalam hidupku. Untuk menyampaikan kehendak Bapa kepada banyak orang. Diperlukanlah murid-murid ini. Jadi dalam konteks panggilan, baru kita membutuhkan relasi. Saudara bisa membayangkan juga
Tuhan kita Yesus Kristus dalam singleness, dalam keutuhannya, tapi dia tidak memuridkan. Tidak mungkin juga secara manusia dia bisa menjangkau seluruh dunia ini sendirian. Maka perlu mekanisme logis murid-muridnya. Ini terlepas dari ketuhanannya, tapi kan Tuhan juga bekerja dalam mekanisme logis, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus sendiri sebagai pribadi yang sempurna dari contoh singleness keutuhan itu perlu berelasi dengan murid-muridnya. Untuk dia dapat menyampaikan nilai-nilai hidup dari singleness-nya, keutuhannya yang didapatkan dari relasinya dengan Bapa, ditransfer kepada orang-orang ini, kemudian orang-orang ini memberitakan atau meneruskannya kepada banyak orang sampai kepada kita hari ini. Jadi poinnya adalah singleness itu tidak bergantung pada relasi. Tetapi panggilan Allah dalam hidup kita membuat kita tidak bisa hidup tanpa relasi. Harus berelasi dengan orang lain. Maka kita melihat pertemanan, pernikahan, komunitas, gereja, ini semua panggilan Allah untuk kita berelasi. Tapi keutuhan batin itu tidak bergantung pada relasi horizontal kita, tapi pada relasi vertikal kita dengan Tuhan. Saudara, bayangkan kita semua ini idealisme ya, punya idealisme. Ya. Bayangkan kalau kita semua ini hidup utuh di hadapan Tuhan di dalam relasi vertikal kita dengan Tuhan. Dan ketika orang-orang utuh ini gabung di sebuah komunitas, maka yang dibicarakan tuh bukan masalah-masalah hidup lagi. Yang dibicarakan tuh adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena semuanya saling giving kan, saling memberi keutuhannya. Ayo kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Maka pelayanan, pekerjaan Tuhan itu bisa besar. Tapi saudara bayangkan kalau semua ini punya masalah hidup, kumpul, membicarakan masalah. Ya memang kita nggak lepas dari masalah, saudaraku, semua kita punya masalah. Tapi kita mulai belajar membangun keutuhan hidup itu, supaya kita bisa membicarakan pekerjaan Tuhan. Kalau yang kita bicarakan terus masalah hidup kita, kekurangan kita, itu artinya memang kita punya problem yang belum terselesaikan. Tentu bukan berarti orang yang utuh hidupnya itu nggak punya masalah. Tuhan Yesus tuh banyak pembencinya loh, benar nggak? Ahli Taurat, orang Farisi benciin dia kan? Dia kadang-kadang harus lari dari muka umum, secara tiba-tiba menghilang. Ada banyak masalahnya Tuhan Yesus juga, saudaraku. Tapi waktu dia kumpul dengan murid-murid, yang dibicarain bukan masalah. Dia membicarakan nilai-nilai kerajaan Allah untuk diteruskan. Jadi masalah kita itu tetap ada, meskipun sudah singleness kita ini sudah utuh di hadapan Tuhan. Masalah itu tetap ada karena kita punya relasi dengan orang-orang yang tidak memahami singleness, keutuhan hidup. Maka tugas kita menjadi berkat bagi mereka. Jadi saudaraku bisa mengerti sekarang ya, soal singleness ini. Keutuhan hidup itu berasal dari nilai kita di hadapan Tuhan. Tapi panggilan hidup menuntut kita untuk membangun relasi dengan sesama. Yang ketiga prinsipnya, yang terakhir ini untuk hari ini, singleness, keutuhan diri adalah prasyarat untuk mengasihi. Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa ini bukan soal perintah, tapi ada prinsip relasi dan logika rohani di situ. Kamu gak bisa mengasihi orang lain kalau kamu belum mengasihi dirimu sendiri secara sehat. Ya kan? Jadi mengasihi diri sendiri ini menunjukkan adanya singleness. Kamu harus utuh dulu supaya kamu bisa mengasihi sesamamu manusia. Kalau kamu tidak utuh, maka kasihmu kepada orang lain itu akan menuntut balasan. Orang yang tidak utuh mengasihi dengan tuntutan. Bisa di next. Ya. Memberi dengan syarat. Ini orang yang enggak utuh. Mengikat sesama sebagai sumber kebahagiaan. Jadi dia menikah, dia bangun relasi supaya bahagia. Bukan supaya memberi sesuatu kepada orang, tapi menuntut dari orang lain. Nah ini orang-orang yang belum utuh. Prinsip hidupnya, aku mengasihi supaya kamu membuat aku merasa berharga. Jadi kalau aku kasihi kamu, kamu harus buat saya merasa berharga. Gitu. Nah ini orang-orang yang tidak utuh hidupnya. Ya.
Jadi yang utuh itu adalah kalau kita bisa mengasihi diri kita dengan sehat, dan kasih kepada diri kita ini bisa kita terapkan kepada kasih kepada sesama. Maka itulah yang disebut keutuhan. Kalau kita mengasihi sesama hanya setengah dari mengasihi diri kita, kita belum mengasihi dengan utuh. Bisa paham saudaraku ya? Kalau untuk diri kita pakai bahasa sederhana deh. Kalau untuk diri kita, wah pokoknya royal lah. Pokoknya royal kalau untuk diri kita. Tapi kalau untuk orang lain, setengah-setengah. Untuk Tuhan, setengah-setengah. Bisa paham? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kamu gak bisa mengasihi Tuhan, gak bisa mengasihi sesama kalau kamu tidak mengasihi mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu bisa royal untuk dirimu sendiri, kalau kamu bisa kasih 100% untuk dirimu sendiri, kenapa kamu tidak bisa kasih 100% untuk orang lain? Ini baru mengasihi dengan cara yang benar. Jangan sampai baru mengasihi 50% kepada orang lain, sudah menuntut kebahagiaan. Menuntut penghormatan, menuntut balasan. Maka ini kasih yang tidak utuh. Itu sebabnya prinsip dari singleness adalah prasyarat dari mengasihi. Kita nggak bisa disebut mengasihi kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita bisa self-care, maka kita harus bisa care kepada orang lain. Care of other. Kalau kita bisa self-care, maka kita harus care of other. Kalau kita bisa melindungi, mengasihi diri kita, kita harus bisa melindungi dan mengasihi orang lain. Itu prinsipnya dari singleness, keutuhan. Mengasihi supaya dihargai sesungguhnya bukan kasih, tapi ketergantungan emosional yang dapat melahirkan konflik. Ya kan? Jadi kalau kita mengasihi orang lain, tapi untuk dihargai, maka kita menggantungkan penghargaan kita kepada orang itu. Dengan bahasa lain, kita memiliki ketergantungan emosional kepada orang itu. Dan itu melahirkan konflik. Begitu orang lain ini tidak menghargai kita, kita marah tuh. Oh, saya sudah kasih kamu ini. Oh, saya sudah kamu begini, begitu. Karena dia memiliki ketergantungan emosional pada orang itu. Nah, ini enggak utuh namanya. Enggak utuh. Kalau kita mau utuh, maka kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Sehingga kita tidak akan mengalami yang namanya ketergantungan emosional kepada orang lain. Baik kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, maupun kepada sesama kita. Kita harus sungguh-sungguh belajar hidup di dalam keutuhan, singleness di hadapan Tuhan. Oke, saudaraku, ini 3 prinsip dulu. Yang pertama tadi, coba di scroll, singleness bukan status hidup tapi kondisi batin. Saudara semakin dipertajam soal ini. Yang kedua, prinsip kedua, singleness itu sudah diberikan sejak penciptaan. Nilai diri kita bukan pada sesama, tapi pada relasi kita dengan Tuhan. Tetapi di dalam menjalankan panggilan Tuhan, kita membutuhkan relasi dengan sesama. Dan di dalam relasi dengan sesama, kita belajar prinsip ketiga. Untuk mengasihi sesama, kita harus utuh dulu. Sebab kasih, untuk mengasihi syaratnya adalah harus utuh dulu. Itu kita dapat dari Matius 22 ayat 39, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Jadi kalau kita mengasihi 50% untuk diri kita, maka harusnya yang keluar untuk orang lain 50%, gak boleh 25%. Tapi kalau 100% untuk diri kita harus bisa juga 100% untuk orang lain. Artinya kita mengasihi tanpa menuntut balasan. Ini yang disebut singleness. Dan contoh sempurnanya adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Dia mengasihi kita dan dia memberikan hidupnya bagi kita. Sehingga ada istilah kita harus menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Di dalam perjamuan kudus kita memperingati itu. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dirinya dengan berelasi dengan Bapa. Maka dia bisa mengasihi sesama dengan kasih yang penuh.
bagi kita semua. Mari kita berdoa.